Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Kesya Maharani Fauzia dengan MPM 100523101. Saya dari Fakultas Psikologi dari kelas C, izin mempresentasikan KTI saya yang ditugaskan dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang didosenkan oleh Bu Kuntorini. Untuk judul KTI saya yaitu pengaruh memberikan dukungan emosional dan informasional terhadap tingkat kebahagiaan diri mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Sebelumnya, saya izin berterima kasih kepada kelompok saya, yaitu kelompok kemanusiaan yang dianggotai oleh Muhammad Rokan Hakim, Alia Deanti Suhendi, Naila Rifani Pakamundi, dan Reva Salsabila Rifai Putri. Untuk latar belakangnya, saya mengutip dari artikel Kesehatan Mental Saiku bahwa permasalahan mahasiswa itu banyak banget. Mulai dari beban akademik yang tinggi, masalah keuangan, kesehatan mental dan emosional, sulit menyesuaikan diri, tantangan karir dan persiapan untuk dunia kerja, konflik antar personal, dan tantangan teknologi. Dengan banyaknya tantangan tersebut, tentu tidak menutup kemungkinan adanya kesusahan di kesehatan mental mereka. Yang saya lihat dari riset yang diterbitkan oleh tim psikiatri Universitas, dari artikel yang saya temui dari tim psikiatri Universitas Indonesia, yaitu 88% mahasiswa terkena kecemasan dan 95,4% mengalami depresi. Tentu fenomena ini sangat meresahkan. Untuk subjek yang saya pilih yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung yang isinya adalah calon-calon psikolog yang akan mendengarkan dan membantu mahasiswa lain atau orang lain yang punya masalah di kesehatan mental. Di sana, makanya sangat penting untuk mahasiswa Fakultas Psikologi untuk mempunyai ilmu mendengar dan juga punya rasa senang jika dicurhati atau diminta bantuannya oleh teman sebayanya. Karena jika seorang mahasiswa kesulitan, tentunya butuh dukungan sosial. Nah, untuk dukungan sosial itu apa sih? Dukungan sosial menurut Sarafino adalah serangkaian upaya dalam memberikan kenyamanan pada orang lain, merawat dan menghargainya. Dukungan sosial akan membuat seorang merasa nyaman, didukung, dan dicintai. Pada saat subjek tersebut merasa stres dan karena didukung, akhirnya merasa punya harga diri lagi, berkompeten dan bernilai. Makanya jika seorang mahasiswa atau orang lagi stres atau punya banyak tekanan, hal yang terbaik kita bisa lakukan itu melakukan dukungan sosial. Dalam penelitian saya memberi nama kepada orang-orang yang memberikan dukungan sosial sebagai people helper. Seseorang yang memberikan pertolongan kepada pihak lain dalam hal ini adalah teman sebaya sebagai mahasiswa. Ketika people helper ini semakin sering membantu, maka keterampilannya pun makin baik. Dan karena di sini konteksnya yaitu calon psikolog, jadi lebih baik jika calon psikolog ini mempunyai dan mengembangkan skill mereka.
Saat kita bekerja, kita motivasi utamanya kebanyakan kali adalah karena kebutuhan dan kewajiban. Tapi jika itu saja motivasinya, kita akan gampang untuk merasa tidak suka atau merasa bosan atau merasa kayak hidup ini tidak ada tujuan yang ingin benar-benar dicapai. Makanya motivasi itu penting. Di sini yang bisa menggerakkan motivasi itu rasa bahagia, di mana bahagia itu sangat penting gitu. Jadi untuk bekerja itu sangat penting untuk merasa bahagia saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena itu akan menjadi motivasi yang kuat untuk terus-menerus melakukan pekerjaan itu dan merasa seperti hidup kita ada tujuan dan arti, ada maknanya. Bahagia itu apa sih? Bahagia menurut Seligman adalah konsep yang mengacu emosi positif yang dirasakan individu serta aktivitas-aktivitas positif yang disukai oleh individu. Untuk rumusan masalah, saya mempunyai 3 rumusan masalah, yaitu 1. Seberapa besar pengaruh dukungan sosial terhadap tingkat kebahagiaan diri seorang people helper. Kedua, seberapa besar pengaruh dukungan informasional terhadap tingkat kebahagiaan diri seorang people helper. Ketiga, yaitu di antara dukungan emosional dan informasional, dukungan manakah yang lebih besar berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan diri seorang people helper. Untuk tujuan penelitian ini, saya punya tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh antara pemberian dukungan emosional dan informasional terhadap kebahagiaan diri seorang yang mendengarkan dengan tingkat kebahagiaan diri seorang yang memberikan dukungan emosional dan informasional tersebut. Untuk bab 2-nya, untuk landasan teori, saya akan menjelaskan definisi pengaruh. Sihotang dan Naibaho mencetuskan bahwa pengaruh adalah 1. Daya yang menyebabkan suatu terjadi. 2. Sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah suatu yang lain. 3. Tunduk atau mengikuti karena kuasa dan kekuatan orang lain. Untuk definisi memberi, Maus mengemukakan kebiasaan saling tukar-menukar memberikan itu adalah suatu proses sosial yang dinamik yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat sebagai sistem yang menyeluruh. Proses-proses dinamik tersebut terwujud melalui kelebihan pengembalian pemberian. Untuk definisi dukungan emosional dan informasional, Sarafino menyatakan bahwa dukungan sosial mengacu pada serangkai upaya dalam memberikan kenyamanan pada orang lain, merawatnya, dan menghargainya. Sarafino juga bilang bahwa ada 4 dukungan sosial, yaitu dukungan emosional, dukungan nyata atau instrumental, dukungan informasi, dan dukungan penghargaan. Untuk dukungan emosional sendiri, itulah seperti mendengarkan keluh kesah subjek. Untuk dukungan instrumental, yaitu dukungan yang diberi secara fisik, yang nyata, seperti membelikan makanan, memberikan uang, dan lain-lainnya. Untuk dukungan informasional, yaitu dukungan dengan kita mengasih solusi dengan ikut mencari solusi dari suatu masalah atau tantangan yang dihadapi oleh subjek. Untuk dukungan penghargaan,
itu adalah dukungan yang dengan mengasihkan komen-komen positif dan menyemangatinya dengan cara kita melihatkan apa saja sisi positif dan nilai mereka sebagai manusia kepada mereka. Untuk definisi kebahagiaan, menurut Seligman, kebahagiaan merupakan konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan oleh individu. Bisa juga karena aktivitas-aktivitas positif yang disukai oleh individu. Seligman juga mengklarifikasi emosi positif ada 3 kategori yang berhubungan dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ada 5 komponen yang bisa kita klarifikasikan sebagai bahagia. 1. Emosi positif atau positive emotion, keterlibatan atau engagement, hubungan positif atau relationship, kebermaknaan hidup atau meaning, prestasi atau accomplishment. Untuk definisi diri dari KBBI adalah seorang, badan, seorang diri kita. Menurut Furlock, konsep diri merupakan gambaran orang tentang dirinya. Adalah pandangan mengenai dirinya itu sendiri. Untuk definisi mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi. Prasti dan Kasma mengatakan bahwa mahasiswa adalah orang yang terdaftar dan menjalani pendidikan pada perguruan tinggi. Untuk definisi kajian Islam atau seringnya disebut sebagai ilmu kalam adalah cabang ilmu keislaman yang secara mendalam mempelajari dan menganalisis ajaran-ajaran agama Islam. Bab 3, yaitu analisis dan pembahasan. Saya sekarang akan membahas tentang fenomena. Mengutip dari artikel Kesehatan Mental Psycho, mengatakan bahwa mahasiswa itu banyak banget tantangannya. Bisa itu dari beban akademisi yang tinggi, dari masalah keuangan, kesehatan mental dan emosional, sulit menyesuaikan diri, tantangan karir dan persiapan ke dunia kerja, konflik antar personal, dan tantangan teknologi. Untuk riset lapangannya yang diterbitkan di 28 Oktober 2021 oleh tim psikiatri Universitas Indonesia terhadap 393 mahasiswa menemukan bahwa 88% mahasiswa mengalami kecemasan dan 95,4%-nya mengalami depresi. Di sini bisa dilihat bahwa mahasiswa sangat punya tingkat kecemasan dan depresi yang sangat tinggi. Untuk di bagian ini, saya akan menjelaskan isi kuesioner saya dan data responden yang saya akumulasi di kuesioner yang saya berikan kepada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Untuk pertanyaan 1, saya sering mendengarkan curhatan teman saya. 66 responden sangat setuju, 53 responden setuju, 4 responden netral, dan 2 responden tidak setuju, di mana bisa dilihat bahwa mayoritas mahasiswa atau mayoritas responden setuju dengan saya sering mendengarkan curhatan teman saya. Untuk pertanyaan 6, yaitu saya menikmati kegiatan mendengarkan curhat teman saya, ada 55 responden sangat setuju, 51 responden setuju, 15 responden netral, 3 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju. Di mana bisa dilihat bahwa mayoritas responden merasa menikmati kegiatan mendengarkan curahan hati temannya. Untuk pertanyaan nomor 7, yang pertanyaannya,
berbunyi, saya merasa lebih akrab dengan teman yang curhat dengan saya. Di mana 55 responden sangat setuju, 54 responden setuju, 8 responden netral, 7 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju. Di sana kita bisa lihat bahwa mayoritas responden merasa lebih akrab jika dicurhati oleh temannya. Untuk pertanyaan nomor 8, yaitu saya merasa puas karena sudah menolong orang lain. 67 responden sangat setuju, 48 responden setuju, 3 responden netral, 7 responden tidak setuju, dan 0 responden sangat tidak setuju. Di mana bisa dilihat mayoritas responden merasa puas karena sudah menolong temannya. Untuk nomor 10, yaitu saya merasa lebih berarti jika saya dipercaya jadi teman curhat orang lain. 69 responden sangat setuju, 54 responden setuju, 4 responden netral, dan untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju ada 0 responden. Bisa dilihat bahwa mayoritas, kebanyakan orang sangat setuju dengan merasa lebih berarti dan juga dipercaya jadi teman curhat. Di nomor 11 dengan pertanyaan, setelah saya mendengarkan curhat teman saya merasa bahwa orang yang dibutuhi. 54 responden sangat setuju, 41 responden setuju, 16 responden netral, 14 responden tidak setuju. Bisa dilihat bahwa di sini netral dan tidak setujunya lebih banyak daripada pertanyaan yang lain. Cuman mayoritas respondennya setuju bahwa mereka merasa seperti dibutuhi jika ada orang yang curhat dengannya. Untuk pertanyaan nomor 13, saya merasa senang ketika teman saya curhat ke saya karena saya merasa dipercayai. 55 responden sangat setuju, 61 responden setuju, 5 responden netral, 3 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju. Di mana mayoritas responden setuju bahwa saya merasa senang ketika teman mau curhat ke saya karena saya merasa dipercayai. Untuk pertanyaan nomor 15, yaitu setelah mendengarkan curhat teman saya punya konsep diri yang meningkat sebagai orang yang baik. 52 responden sangat setuju, 57 responden setuju, 12 responden netral, dan 4 responden tidak setuju. Bisa dilihat bahwa mayoritas responden mempunyai konsep diri yang meningkat sebagai orang baik karena dicurhati oleh temannya. Bisa dilihat bahwa kebanyakan responden merasa bahagia setelah melakukan kegiatan mendukung secara emosional dan juga informasional kepada teman sebayanya. Dan ini adalah kabar baik karena sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi yang akan jadi calon psikolog, akan ada peran penting yaitu untuk mendengarkan dan memberi bantuan kepada orang yang punya masalah di kesehatan mental. Jika dari saat mahasiswanya saja sudah punya tingkat kebahagiaan tinggi saat menolong orang lain, jika saat menolong orang lain punya tingkat kebahagiaan diri yang tinggi, 92,8 responden setuju merasa lebih bermakna setelah menjadi dukungan emosional dan informasional temannya. 87,8
responden setuju membuat konsep dirinya lebih tinggi dari sebelumnya. Dan juga 76% responden setuju merasa dibutuhkan. Ini adalah kabar baik, karena jika mahasiswa Fakultas Psikologi yang akan jadi psikolog, yang sekarang adalah calon psikolog, mempunyai kadar kebahagiaan tinggi saat menolong orang, saat menjadi dukungan emosional dan informasional teman sebayanya, akan efek saat nanti kerja. Saat nanti kerja, ada kemungkinan besar mahasiswa akan merasa senang jika membantu klien-kliennya. Oleh karena itu, mereka jadi lebih bahagia jika melakukan kegiatan pekerjaan tersebut, bukan cuman karena keharusan atau kewajiban di mana harus mendengarkan curhat tersebut. Tapi di sini kita ada faktor motivasi, yaitu faktor emosi bahagia, di mana itu akan mendorong kita untuk jadi lebih semangat dan terus melakukan kegiatan tersebut. Untuk penjelasan KTI saya cukupkan. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan saya tentang KTI saya. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata, karena kesempurnaan adalah milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.